Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin. Bosan dengan film-film horor Indonesia? Oke, kita beralih sejenak ke film horor Malaysia. Salah satunya adalah Penunggang Agama tahun 2021 yang disutradarai oleh Syafiq Yusuf dan dirilis di layanan Astropers Malaysia. Unsur serem di film horor Malaysia tentu juga cukup dekat dengan keseharian orang Indonesia guys, karena kehidupan kita dan masyarakat Malaysia yang masih punya banyak kesamaan. Unsur serem dan keagamaan yang kontroversial menjadi nuansa dalam film ini. Film Penunggang Agama mengisahkan tentang pasangan suami istri Amir yang diperankan oleh Zul Arifin dan Ana yang diperankan oleh Azira Safinas. Kehidupan keduanya yang biasa saja tiba-tiba diganggu oleh makhluk tak kasat mata guys. Makhluk tersebut mengganggu ibu tiri Amir yang bernama Datin Maria yang diperankan oleh Sabrina Ali. Rumah kita dah dipagar, insyaAllah. Tak ada gangguan lagi. Nah, Datuk Hasyam yang diperankan oleh Jalaluddin Hasan merupakan ayah Amir. Datuk Hasyam menyarankan untuk meminta bantuan pada seorang ahli agama dan juga pakar ruqyah bernama Tok Aji yang diperankan oleh Nasir Bilal Khan. Namun Amir dan Ana tidak percaya pada Tok Haji dan meminta Datuk Hasyam untuk berhenti meminta bantuan padanya. Mereka merasa bahwa Tok Haji adalah seorang bomoh, ahli pengobatan tradisional dalam masyarakat Melayu yang percaya pada kekuasaan roh. Tok Haji ni menipu. Sebab tengok daripada cara dia. Sementara Datuk Hasyam menolak percaya dan menuduh Amir sesat guys. Ia percaya bahwa istrinya itu sedang dikunjungi arwah orang yang sudah meninggal. Langsung alim ulama. Pula Tok Haji itu ulama. Misteri pun semakin rumit untuk mengungkap siapa penunggang agama yang sebenarnya. Belum lagi di waktu yang sama, Ana dan juga anak Amir diganggu oleh makhluk halus. Mereka bahkan sampai dirasuki guys. Nah, walaupun baru sekali diganggu, tapi Datuk Hasyam terus mendapatkan bantuan dari Tok Aji, yang mana penampilannya itu jelas sekali seperti pengamal ajaran ilmu sesat guys. Wah, yang dibaca dengan ayat Al-Quran. Ibu tiri Amir sekali lagi diganggu makhluk halus. Pada saat itu, Tok Aji berada di rumah mereka dan terus membaca beberapa potong ayat yang kurang jelas dan pendek guys, untuk menyelamatkan keadaan dan kemudian melemparkan segenggam lidi sate ke atas badan ibu tiri Amir. Bismillah. Ini pengobatan atau mau bakar sate nih guys. Oke, istri Amir heran dengan cara perbuatan ruqyah Tok Aji dan mulai mengadu kepada suaminya. Istrinya itu memberitahu Tok Aji adalah bomoh, tetapi Amir enggan mempercayainya. Habis tu percaya dia. Sebagai seorang bekas pelajar Al-Azhar yang bekerja di hospital kerajaan, Amir tidak percaya dengan hal-hal yang berkaitan dengan bomoh, tetapi percaya tipu daya, yang menurutnya fenomena orang mencari uang dengan berkedok agama sering terjadi. Gunakan agama, gunakan nama Islam. Sementara itu, Datuk Hasyam yang sangat tertekan dengan keadaan istri mudanya pergi ke rumah Tok Aji, dan Datuk serta Tok Aji dihidangkan air oleh Huda yang diperankan oleh Salina Salibi, istri muda Tok Aji. Mereka berbincang tentang keadaan ibu tiri Amir dan Tok Aji tahu siapa punca di balik gangguan tersebut. Tok Aji menyebutkan kalau santet yang dialami istrinya itu datang dari orang terdekat, dan kalimat itu merujuk ke Amir, anaknya sendiri. Datuk Hasyam mengingat bahwa Amir memang dulunya tidak suka sama ibu tirinya itu. Bak gayung bersambut, dugaan itu semakin kuat. Saya tak buat. Kenapa? Terjadilah perpecahan antara Amir dan ayahnya, dan berakhir Amir dan istri beserta anaknya diusir Datuk Hasyam. Awalnya Amir tidak terlalu peduli apa yang dikhawatirkan istrinya.
Namun Amir melihat logat tidak baik dari Tok Aji. Belum lagi Datuk Hasham memberikan banyak uang ke Tok Aji karena telah mengobati istrinya. Cara dia berubat. Belum kesampaian mencoba menghalangi pengaruh Tok Aji kepada ayahnya, justru Tok Aji lebih dulu berhasil membuat Amir keluar dari rumah Datuk Hasham. Alur cerita di film penunggang agama yang tidak susah untuk dipahami, guys. Jika kalian pernah nonton movie Munafik, maka kurang lebih juga seperti itu. Sutradara mengaku film ini memang terinspirasi dari hal itu dan merupakan kisah nyata yang dialami sutradara. Nah guys, pesan moral dari film penunggang agama ini ya meminta kita untuk tidak mudah percaya sama orang. Seseorang yang mengaku ahli agama Islam, tapi dia kenyataan malah melakukan hal-hal yang berlawanan dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Film horor Malaysia yang satu ini patut untuk kalian tonton, guys. Film yang dirilis di Astroverse layanan TV satelit Malaysia ini berhasil menempati posisi 5 dalam chart film Astroverse. 2 hari setelah dirilis, akhirnya film ini juga dirilis di bioskop, termasuk di 8 bioskop Singapura pada 15 April 2021. Penunggang agama berhasil memecahkan rekor dengan total penghasilan 1 juta ringgit Malaysia hanya dalam 6 hari setelah perilisan. Wow, dalam 2 minggu film ini menghasilkan 2 juta ringgit Malaysia. Oke, itu tadi alur cerita singkat tentang film penunggang agama, film horor Malaysia. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi orang pertama tahu kalau misalkan kita punya video baru.